Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman atas waktunya. Saya Nida Uljana dari kelompok 7 ingin menyampaikan sedikit apa yang saya pahami mengenai isyarat kesetaraan gender. Ketika kita berbicara tentang gender, entah itu sebanyak apapun atau sampai kapanpun, itu tidak akan pernah habis. Karena gender itu berhubungan dengan tingkah laku manusia dan juga perkembangan zaman. Seperti ketika kita berbicara tentang bid'ah. 2 tahun ke depan, ketika di masyarakat ada tradisi baru, pasti akan menjadi perbincangan hangat apakah ini bid'ah, apakah ini sunnah. Begitu juga gender. Ketika gender di masa kini, yang sering diperbincangkan adalah tentang kepemimpinan perempuan atau peran perempuan dalam negara atau dalam politik misalnya seperti itu. 10 tahun atau 5 tahun ke depan bisa jadi yang menjadi perbincangan itu berbeda lagi. Itu sesuai dengan isu atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Begitu. Sekarang kita membahas tentang pengertian gender. Jika kita melihat secara sekelibas atau secara sekilas, gender yang kita tahu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu hanya perbedaan kelamin. Jika kita melihat secara sekilas ya. Pada kenyataannya, dari beberapa jurnal yang saya baca atau dari pengertian yang disampaikan oleh para ahli, gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk karena sosial budaya. Berbeda lagi dengan seks. Seks merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan perbedaan alamiah atau kodrati gitu. Kodrat Tuhan, jadi bawaan dari lahir. Ketika kita mengatakan perempuan, kodratnya perempuan itu ya mengalami menstruasi, kemudian melahirkan, menyusui. Kemudian kodratnya laki-laki memberi nafkah kepada istri dan anak, kemudian perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki itu namanya seks. Jadi perbedaan yang merupakan bawaan dari lahir. Berbeda lagi dengan gender. Gender merupakan perbedaan yang seperti tadi saya sampaikan, yang terbentuk karena sosial budaya. Jika kita melihat di Indonesia, kebanyakan orang yang bekerja atau menempati posisi di pemerintah atau negara adalah laki-laki. Saya tidak mengatakan keseluruhan, tapi kebanyakan. Kemudian kebanyakan orang yang bekerja sebagai penjahit atau menenun itu kebanyakan wanita. Nah, jadi perbedaan itu dinamakan gender. Jadi terbentuk karena kebanyakan orang atau sosial budaya begitu. Begitu juga berbeda lagi ketika kita mengatakan di daerah lain atau di negara lain yang berbeda lagi sosial budayanya. Jadi kesetaraan gender atau perbedaan gender antara satu wilayah dan wilayah lain itu berbeda karena disebabkan oleh sosial budaya masing-masing. Contoh ketika kita berbicara ya, misal di Arab Saudi. Di Arab Saudi perempuan sama sekali tidak boleh bekerja di luar rumah. Jadi secara mutlak tidak boleh bekerja di luar rumah. Kemudian perempuan ketika keluar harus memakai cadar atau ini. Itu merupakan perbedaan gender di budaya mereka. Begitu. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kesetaraan gender, khususnya perspektif Islam. Setara. Banyak yang mengartikan bahwa setara itu sama dengan kata sama. Tapi yang saya simpulkan bahwa setara itu bukan sama, tapi setara itu seimbang. Kesetaraan gender itu berarti antara laki-laki dan perempuan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Karena kita tidak bisa, ketika kita mengatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu harus sama, mereka mempunyai kekuatan atau isi yang sama, itu malah dinamakan ketidakadilan begitu. Jadi yang dinamakan setara yaitu mereka menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan perannya masing-masing. Terkadang memang Al-Quran dan hadis itu memberikan atau mempunyai tempat yang berbeda mengenai kekuasaan laki-laki atau kekuasaan perempuan. Contohnya semisal di surat An-Nisa ayat 34 berbicara tentang kekuasaan laki-laki atas perempuan.
Dan di ayat lain mungkin berbicara tentang kesempatan atau kekuasaan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga dengan hadis. Di sini saya akan membahas satu hadis, yaitu tentang kepemimpinan wanita, karena ketika kita berbicara dengan gender pasti yang paling sering adalah tentang kepemimpinan wanita. Yaitu saya bacakan dulu hadisnya, yaitu Haddatsana Utsman bin Al-Haytham haddatsana Auf an Al-Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani yawmahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku ibnata Kisra qala la yufliha qaumun la yufliha qaumun walau amarahum imra'atun. Jadi di hadis tersebut itu membicarakan bahwa Rasul mengatakan bahwa tidak akan beruntung atau yang dipimpin perempuan itu tidak akan mencapai keberuntungan atau kemenangan. Namun itu kita melihat dari satu sisi hadis ya, dari satu hadis, dan kita melihat dari tekstualisnya. Namun kita melihat sejarah banyak wanita yang menjadi pemimpin, contohnya seperti Ratu Balqis itu menjadi pemimpin dalam suatu negara. Jadi ketika kita lihat, wow, kok ada persimpangan begitu. Oleh karena itu, ketika kita menafsirkan hadis atau mensyarahkan hadis, itu tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi atau dilihat secara tekstualis. Harus kita melihat, membandingkan dengan hadis-hadis lain atau dengan ayat, dengan konteks sejarah, dengan konteks masa kini, di mana hasil dari pensyarahan tersebut atau hasil dari pandangan tersebut dapat memberikan jawaban yang baik atau kemaslahatan bersama. Jadi dari yang saya pelajari, dari inti semua ini adalah mencapai kemaslahatan bersama, di mana itu hasil dari pemahaman hadis tersebut dapat memberikan kebaikan bagi banyak orang. Seperti ketika kita membahas tentang presiden perempuan gitu ya. Apakah boleh perempuan menjadi presiden? Apakah boleh perempuan menjadi hakim? Jika kita mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu harus memiliki kedudukan yang sama, kesempatan yang sama, maka dikatakan boleh gitu. Namun kita harus berbicara tentang ketika kita membahas seperti itu harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu seperti kita dari sisi kemampuan, kemudian dari sisi kemaslahatan, itu yang paling penting karena menuju kemaslahatan, dan juga dari sisi dari sisi biologis, bisa dikatakan psikologis gitu. Kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu jelas ya, kita melihat walaupun kadang dipungkiri, memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Jika dikatakan presiden, perempuan boleh, tapi kita lihat presiden itu mungkin banyak orang, bukan hanya 50-100 orang, tapi ratusan ribu orang, di mana harus mengerahkan banyak tenaga, harus mengerahkan pemikiran yang ibaratnya yang maksimal gitu. Begitu, maka jika kita analogikan, maka yang lebih baik atau lebih pantas menjadi presiden itu adalah laki-laki, karena mengemban sesuatu yang lebih berat, yang ibaratnya lebih cocoklah dengan laki-laki. Begitu juga dengan hakim. Jika kita lihat hakim itu mempunyai tanggung jawab yang besar, kemudian harus bisa menguasai emosinya, harus ibaratnya tidak boleh bercampur dengan perasaan. Sedangkan perempuan itu identik dengan mudah tersentuh atau perasaannya itu mudah berubah gitu, emosinya juga mudah berubah. Sedangkan hakim itu harus mempunyai pendirian yang teguh, harus tegas, harus mengarahkan banyak hal yang diibaratkan
lebih pantas laki-laki yang memimpin gitu, atau laki-laki yang menjadi hakim begitu. Kemudian itu secara singkat ya, kontekstualis. Jadi dapat saya simpulkan dari yang saya bahas tadi, saya simpulkan sedikit bahwa kesetaraan gender itu berarti antara laki-laki dan perempuan mampu melakukan sesuatu, atau apa ya, antara laki-laki dan perempuan itu menumbuhkan potensi. Jadi jika kita katakan seks dan gender itu berhubungan, yaitu dimana seks itu ada sejak lahir, sedangkan gender itu tumbuh dari seks yang dikembangkan, atau apa ya, potensi yang dikembangkan dalam sosial budaya begitu. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender itu dimana antara perempuan dan laki-laki mampu memaksimalkan potensi atau kemampuannya itu sesuai peran dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus sama, tidak harus pada satu tempat, tetapi di mana tempat yang dibutuhkan oleh perempuan berarti itu harus dimaksimalkan oleh perempuan, tempat yang lebih dibutuhkan oleh laki berarti harus dimaksimalkan oleh laki-laki. Itu pemahaman saya dikatakan kesetaraan gender. Namun memang tidak dapat dipungkiri problematika ini masih banyak, di mana di tempat-tempat, di wilayah-wilayah yang memandang perempuan itu lebih rendah atau diskriminasi gitu. Itu merupakan salah satu problematika kesetaraan gender. Walaupun sudah banyak ya, ibaratnya sekarang kita sudah di masa modern di mana perempuan sudah bisa melakukan apa yang dia inginkan, begitu juga laki-laki. Namun pasti ada di tempat-tempat tertentu yang masih tidak seimbang gitu. Jadi masih diskriminasi ibaratnya gitu. Dan tujuan utama dari semua ini adalah, yang paling penting adalah kemaslahatan bersama. Jadi itu yang saya tangkap ya. Jadi ketika laki-laki atau perempuan melakukan apapun itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pemikirannya. Ibaratnya laki-laki bisa ini, perempuan pasti bisa ini. Ya intinya itu yang penting bisa mencapai kemaslahatan untuk diri sendiri dan kemaslahatan bersama. Dan yang paling penting, tidak dari perspektif Islam, tidak melanggar dari kodrat atau fitrah kemanusiaan. Dimana ketika kita melihat banyak contohnya, sekarang banyak perempuan yang bekerja di luar, membantu suami mencari nafkah atau bahkan kadang lebih tinggi. Itu kita bisa katakan itu boleh-boleh saja karena itu untuk kemaslahatan keluarga. Tetapi tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai wanita, yaitu untuk mengurus anak, kemudian untuk mengurus rumah, tidak boleh sampai ditinggalkan seperti itu. Jadi itu singkatnya yang saya pahami dari bab kesetaraan gender. Mungkin ini hanya secuil ya dari banyaknya penjelasan atau teori-teori mengenai kesetaraan gender. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran dan kritik dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.